Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Aku menggelengkan kepala dengan pandangan tak lepas dari pria berjas hitam itu. Wajahnya tak asing. Aku cukup mengenal siapa dia, yang tak lain mertua baru Mas Haikal, ayah dari Amira, sekaligus manajer produksi di garmen cabang ini. Tadi, setelah riuh gembira teman-teman karena mendapatkan undangan dari papa, aku dipanggil untuk menghadap pimpinan. Teman-temanku bingung, tidak tahu kenapa aku dipanggil oleh pimpinan. Seingatku, aku tidak melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan. Apa hanya karena tadi aku datang terlambat? Sepertinya bukan. Telat 10 menit masih bisa masuk dan bekerja, meskipun ada potongan gaji nantinya. Apa yang kamu lakukan sudah di luar batas. Tidak seharusnya menjebak anak saya untuk membayar belanjaan kamu. Aku tertegun mencerna ucapan Pak Baskoro yang baru saja dia ucapkan. Dia membahas masalahku semalam dengan anak menantunya. Aku tersenyum miring. Bapak memanggil saya datang ke sini untuk membahas masalah yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi ada hubungannya dengan saya. Semua yang berhubungan dengan saya dan keluarga, saya tidak akan tinggal diam. Aku menyandarkan punggung pada sandaran kursi, menatap Pak Baskoro yang menurutku tidak seprofesional yang orang pikir. Bahkan dia bisa mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Maaf Pak, seharusnya Bapak tidak memanggil saya ke sini untuk masalah ini. Saya tahu Amira dan Mas Haikal adalah keluarga Bapak. Menurut saya tidak etis jika seorang pemimpin seperti Bapak tidak profesional dalam bekerja. Jika Bapak ingin menegur saya karena ulah saya, silahkan temui saya di tempat lain, bukan pada jam kerja. Tidak profesional, katamu. Kamu yang tidak profesional, Alina. Kamu yang memutuskan untuk mundur dari poligami yang Haikal jalani, tapi masih mengganggu dia. Untuk apa minta cerai jika masih cinta? Saya tidak mencintai menantu Bapak, apalagi mengganggu dia. Maaf Pak, sepertinya saya harus kembali ke tempat kerja. Tidak tepat membahas masalah pribadi di sini, ujarku seraya bangkit. Saat akan melangkahkan kaki, tiba-tiba seseorang datang dan langsung menyerangku dengan menampar pipi sebelah kiri. Sakit, panas, bercampur menjadi satu. Aku memegangi sebelah pipi yang mungkin sudah memerah, seraya menatap dia dengan tajam. Apa lihat-lihat? Tidak terima, aku menamparmu. Ingin balas atau ingin mengadu? Sayangnya kamu tidak punya siapa-siapa yang bisa mendengarkan aduanmu, Alina. Ku angkat wajah, menatap Amira dan Baskoro satu persatu. Inikah cara kalian kerja? Mengeroyokku, dasar pengecut, hardiku dengan dada naik turun. Amira menyeringai puas melihatku yang sudah dikuasai emosi. Sedangkan Baskoro, laki-laki tua itu mengambil ponsel yang tergeletak di atas mejanya. Aku masih mengawasi pergerakan mereka, menebak sekiranya apa yang akan dia lakukan lagi padaku. Kamu yang pengecut, Alina. Masa aku tampar, kamu diam saja. Lawan dong, katanya berani, demi harga diri. Tapi kok masih diam saja? Cemen, cibir Amira menantangku. Amira terus-menerus mengompori, berharap aku akan membalas perbuatannya. Tapi aku tidak bodoh. Mereka sengaja ingin menjebakku, menjadikan tersangka yang akan direkam oleh ponsel Baskoro. Hebat, kerjasama yang luar biasa. Jika aku melawan, tentunya aku akan terpojokkan. Bisa saja Baskoro melaporkanku dengan tindakan tidak menyenangkan. Atau mungkin besok akan ada berita viral seorang Alina telah menampar atau mencakar mantan madunya. Kenapa diam saja, Alina? Sini, pukul aku, kalau kamu berani, ujar Amira lagi menepuk-nepuk pipinya. Oh iya, gajimu bulan ini tidak akan dibayarkan. Semua upahmu akan saya berikan kepada Amira
atas ganti rugi uang dia yang kamu pakai semalam. Baskoro ikut menimpali. Ubun-ubunku rasanya mulai mengeluarkan asap. Tanganku gatal, ingin melayangkan pukulan pada mereka. Namun sekuat tenaga aku tahan, tidak ingin terjebak dalam permainan konyolnya. Aku berdehem seraya menegakkan tubuh, mengusap pipi yang tadi ditampar Amirah, lalu duduk kembali di kursi yang berhadapan dengan Baskoro. Menghadapi mereka harus dengan pikiran yang tenang dan matang. Pak Baskoro yang terhormat, tidak kasihankah Anda dengan saya yang hanya seorang janda? Jika Bapak mengambil upah saya, bagaimana kehidupan saya sebulan ke depan? Aku memajukan tubuh, bersidekap dengan kedua tangan yang dilipat pada meja. Beberapa kali ku kedipkan mata pada pria tua yang terlihat gugup itu. Jangan coba-coba merayu saya, Alina. Saya tidak tertarik pada gadis miskin sepertimu, ujar Baskoro mencondongkan tubuh dengan kedua tangan bertumpu pada meja. Jarak aku dan mertua Mas Haikal ini sangat dekat. Hembusan napas bau rokok tercium oleh hidungku. Muak, ingin aku menarik ke mejanya, lalu mengempaskan dia dari lantai 2 ini. Namun bukan itu tujuanku. Saya tidak merayu Bapak, tapi jika Bapak tertarik pada saya, itu adalah takdir. Seperti yang pernah Bapak katakan ketika Mas Haikal akan menikahi Amira dulu. Takdir yang menanamkan rasa suka cinta pada sepasang mata. Betul? Cih, dasar murahan. Amira berdeci di belakangku. Tidak aku hiraukan, karena tujuanku utamaku ada di depan mata. Aku menggeser tanganku, merapatkannya dengan tangan Baskoro, mengusap punggung tangan yang sudah penuh dengan keriput itu, membuat dia menatapnya tanpa berkedip. Pak, saya janda loh. Jika Bapak bersedia, saya siap untuk Anda sekarang juga. Perang! Secepat kilat aku mengambil ponsel Baskoro yang bersandar pada tisu dengan kamera yang menyala. Aku banting ke lantai hingga terbelah menjadi 2. Berhasil menghancurkan ponsel, aku berbalik badan menyerang Amira. Kedua pipinya sudah aku hadiahi pukulan sebagai tanda perpisahan. Setelahnya, aku langsung lari keluar tanpa menghiraukan teriakan serta umpatan mereka. Brengsek kamu Alina, ganti ponselku. Saat aku kembali ke bawah, orang-orang menatapku dengan penuh tanda tanya. Tanpa kata, aku langsung mematikan mesin jahit, berniat untuk keluar dari pabrik ini. Sudah cukup aku berada di sini dengan kesombongan mereka. Baru punya jabatan segitu saja, Baskoro dan Amira sudah merasa di atas awan, bertingkah sesuka hati, merasa paling benar. Alina, mau kemana? Tanya Nela melihatku berkemas. Pulang, tempat ini sudah tidak cocok untukku. Kenapa? Dimarahi Pak Baskoro? Dipecat kamu? Pertanyaan demi pertanyaan mereka lontarkan, berharap mendapatkan jawaban dariku. Aku berdiri, melihat wajah-wajah yang pasti akan aku rindukan. Teman-teman yang menaruh rasa kasih serta peduli ketika diriku sedang berada dalam titik sulit. Meskipun di antara mereka ada yang tidak menyukaiku, tapi tak sedikit juga yang menaruh simpati hingga memberiku rasa nyaman untuk berbagi kisah. Lin, ada apa? Kamu dipecat gara-gara status mantan suamimu? Tanya Nela lagi seraya menghampiriku. Akan aku ceritakan semuanya, Nel. Tapi tidak sekarang. Datanglah ke pesta ulang tahun AA Garmen. Nanti kita akan bertemu lagi di sana, ujarku langsung disambut pelukan hangat dari Nela. Tidak ada waktu untukku berbasa-basi atau sekedar bersalaman dengan teman satu grup. Aku harus segera pergi dan menceritakan semuanya kepada Papa. Bukan untuk mengadu, tapi agar Papa lebih tegas pada pemimpin seperti Baskoro. Caranya memperlakukan pekerja sangat jauh di bawah standar.
bisa dibilang kurang sopan dan tidak layak jadi seorang manajer. Di tempat parkir, aku melihat Mas Haikal di samping mobilnya. Pantas dia tidak ada di dalam. Rupanya pria itu tengah sibuk memasukkan sesuatu ke dalam mobilnya. Kena sekarang kamu, Mas. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas, langsung menyalakan kamera ke arah Mas Haikal yang tengah mencuri kain dari dalam gudang. Dasar culas, mencuri di tempat dia mencari makan. Setelah merekam aksi Mas Haikal, aku langsung keluar dari area pabrik tanpa ingin menjawab pertanyaan satpam yang bertugas. Di sana memang kurang penjagaan karena papa pikir pabrik sekecil itu bisa teratasi tanpa CCTV di setiap sudut. Tapi ternyata justru dimanfaatkan oleh tikus-tikus menjijikkan. Papa menyimpan ponselku ke atas meja. Rahang tegasnya semakin mengeras setelah melihat rekaman yang aku berikan padanya. Bertindak dong, Pak. Anak kita ditampar sama anaknya si Baskoro. Gak rido, Mama, ujar Mama seraya membawa sepiring cookies buatannya. Iya, nanti akan Papa tindak. Sekarang Papa harus mengumpulkan banyak bukti dulu biar punya alasan untuk memecat mereka. Sudah, kamu istirahat saja. Papa mau pergi ke pabrik pusat. Papa berdiri, siap untuk pergi. Baru 2 langkah, Safa berteriak minta ikut. Opanya mau kerja dulu, sayang. Di sini saja sama Oma ya, bujuk Mama. Enggak, ikut Opa. Safa merentangkan tangan, berharap Papa akan membawanya. Melihat wajah polos Safa membuat Papa tidak tega. Akhirnya, Papa membawa serta putriku dengannya. Aku tidak mencegah. Percaya, jika Papa bisa menjaga Safa. Bersambung.